Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Katika. Hari ini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang energi alternatif. Tahu nggak apa itu energi alternatif? Pasti itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti adik pernah merasakan energi yang dirasakan pada adik pada saat ini. Sebelumnya kakak jelaskan dulu itu ya, apa itu pengertian dari energi alternatif. Kalian, apa itu energi alternatif? Nah, di sini tertulis bahwa energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi, energi alternatif itu merupakan energi pengganti, bisa menggantikan menggunakan bahan energi lain dan bisa menghematkan biaya. Yang pertama ada energi panas. Energi panas itu digunakan oleh kita sebagai manusia, itu digunakan untuk menjemur pakaian, untuk menjemur hasil panen. Selanjutnya energi angin. Udara yang bergerak menimbulkan energi yang disebut energi angin. Tahu nggak negara mana yang menggunakan energi angin sebagai sumber energi alternatifnya? Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu. Karena ini merupakan negara yang pertama menggunakan energi alternatif ini, yaitu kincir angin. Pertama kali berada di Belanda. Nah, ini merupakan contoh dari energi alternatif, yaitu kipas mainan. Ini juga bisa menghasilkan angin seperti ini. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang energi air. Energi air dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator. Generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Jadi, dari reaktor nuklir, pembangkit dapat dihasilkan energi panas. Energi panas ini disalurkan melalui turbin untuk menghasilkan energi listrik pada pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN. Selanjutnya yaitu biogas. Krisis energi yang terjadi akhir-akhir telah menentukan untuk dilakukan inovasi-inovasi baru yang bertujuan menemukan sumber energi baru yang tak terbarukan. Biogas merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang terbentuk melalui proses fermentasi buah-buahan limbah organik seperti kotoran ternak, sampah organik, serta bahan-bahan lainnya oleh bakteri metanogenik dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan energi dan dampaknya. Apakah permasalahan energinya? Kita harus tahu dulu apa itu energi dan juga apa itu dampaknya. Energi merupakan salah satu kebutuhan paling esensial bagi makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa keberadaan sumber energi, manusia akan kesulitan menjelaskan roda kehidupannya. Pasalnya, hampir semua aktivitas kerja manusia membutuhkan sumber energi. Manusia membutuhkan sumber daya energi untuk kehidupan sehari-hari melalui mulai dari pergerakan transportasi hingga aneka kebutuhan rumah tangga seperti alat memasak dan
penerangan. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber energi sudah dilalui sejak lama dengan berbagai macam metode yang terus mengalami perkembangan zaman. Sumber energi yang dimanfaatkan ini ada berbagai macam, mulai dari energi listrik, bahan bakar minyak bumi, gas alam, briket, batu bara, hingga jenis sumber energi batu seperti nuklir, energi panas bumi, energi air, dan energi matahari. Sejarah penggunaan energi sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Manusia zaman dahulu mendapatkan sumber energi dari bahan-bahan yang diambil atau dikumpulkan dari alam seperti kayu bakar dan lain-lain. Teknologi ini kemudian semakin berkembang sejak ditemukan batu bara. Hal ini terlihat semenjak ditemukan sumber mesin uap yang berbahan bakar batu bara dan kayu bakar, sehingga penggunaannya terhadap kedua jenis bahan tersebut meningkat. Artinya setelah adanya batu bara, sumbernya makin meningkat. Penggunaan kayu bakar dan batu bara mulai sekarang kemudian saat ditemukan sumber energi baru berupa bahan bakar fosil. Sumber bahan bakar fosil inilah kemudian yang banyak digunakan hingga sekarang. Selain digunakan untuk transformasi sumber bahan bakar fosil, juga digunakan sebagai penggerak generator pada pembangkit listrik untuk kebutuhan listrik di wilayah permukiman. Jadi sumber listrik ini juga dibutuhkan oleh wilayah pemukiman. Ini juga digunakan sebagai penggerak generator oleh warga sekitarnya. Banyak sekali manfaat dari sumber energi ini. Bentuk dari bahan bakar fosil yang paling tinggi penggunaannya adalah bensin dan minyak tanah. Bensin untuk saat ini merupakan kebutuhan bahan bakar dengan angka konsumsi tertinggi. Masya Allah. Hal ini dapat terlihat selama hampir 1 dekade terakhir. Angka konsumsi BBM yang cenderung meningkat. Jadi pesatnya sekali bahan bakar yang tertinggi yaitu bensin dan minyak tanah. Hal ini dapat dilihat selama hampir dekade. Kebutuhan akan energi ini didapatkan melalui energi global yang ketersediaan di bumi terbatas atau tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar minyak dari satu era ke era berikutnya terus meningkat, sedangkan cadangannya kian menipis. Pemanfaatan energi yang cenderung berlebihan ini kemudian memicu terjadinya permasalahan krisis energi yang berdampak secara sistematis kepada semua aspek. Salah satu gejala yang dapat dirasakan kemudian adalah kelangkaan bahan bakar minyak seperti minyak tanah, solar, bensin. Kelangkaan terjadi akibat konsumsi bahan bakar minyak yang sangat tinggi dan selalu meningkat setiap harinya, setiap tahunnya. Sedangkan produksi tidak dapat membagi karena terbatasnya sumber minyak di bumi.
Imbasnya, harga bahan bakar minyak menjadi tidak stabil, kadang mahal, kadang murah. Kemudian diikuti oleh harga kebutuhan pokok lainnya seperti bahan pangan yang ikut agak naik. Karena bahan bakar ikut naik, otomatis juga ikut selanjutnya. Penyebab dari salah satu contohnya adalah gejala global. Selain berdampak secara sistematik di kehidupan masyarakat, penggunaan energi secara berlebihan juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah gejala global warming atau pemanasan global. Secara umum, pemanasan global didefinisikan sebagai meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer, suhu air laut, dan suhu daratan. Penyebabnya gelombang warming salah satunya berasal dari gas rumah kaca yang tercipta dari aktivitas manusia sehari-hari. Ini juga berdampak kepada pemanasan global atau global warming. Selanjutnya, pengaruh energi di budaya lokal Kalimantan Barat dan juga dengan keislaman. Di Kalimantan Barat banyaknya budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Berbagai macam budaya yang kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat juga mempunyai banyak kabupaten, suku Melayu, suku Dayak, dan masih lagi. Terus karena kearifan lokalnya seperti itu mengakibatkan dia mempunyai juga pengaruh dari energi ke budaya lokalnya masing-masing. Di sini saya mengambil contoh dari kebudayaan lokal di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu, khususnya di daerah Kapuas Hulu. Saya bacakan ya. Situasi krisis energi yang kian hari semakin merosot dengan ditandanya melambungnya harga pasokan bahan bakar minyak atau BBM seperti solar, bensin, minyak tanah, dan lain-lainnya semakin tinggi, membuat sebagian dari masyarakat di Kapuas Hulu di daerah sekitar yang berada di Kapuas Hulu susah untuk membelinya. Oleh karena itu, warga sekitar mencari kayu sebagai bahan bakarnya. Karena seperti itu, masyarakat menjadi ketergantungan dengan alam yang dapat ketergantungan dengan alam sehingga kondisi kurangnya sumber-sumber energi alam yang dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil diiringi dengan konsumsi masyarakat. Apabila masyarakat jumlahnya banyak dalam mengkonsumsi pada sumber energi fosil, maka akan terjadi merosotnya energi fosil tersebut. Selain itu juga berdampak yang timbulkan itu terjadinya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini membuat pemerintah tiba-tiba membuat peraturan mengisolasi kawasan tanah tersebut.
Dan itu merupakan pengaruh energi di budaya lokal di Kalimantan Barat. Nah, adik-adik, pengaruh energi di tempat adik itu seperti apa? Nanti boleh ditulis menggunakan kertas. Nanti ibu lihat siapa yang kental dengan kearifan lokalnya. Terus ibu akan bahas tentang hubungan energi dalam keislaman. Ibu ngambil lagi ya, contohnya dari Kampus Sulu, biar enak menjelaskannya. Di Kampus Sulu, khususnya di daerah Bunut Hilir, yang letaknya di desa mempunyai kebiasaan dalam energi listrik, yaitu nyala lampu pada malam hari dan padam lampu pada siang hari. Terus karena kebiasaan tersebut, jadi masyarakat di sekitarnya juga ikut dalam hemat, karena hemat itu merupakan sebagai rasa syukur mereka. Islam juga mengajarkan kita untuk berhemat, itu pada surat Al-Furqan ayat ke-67. Dibacakan artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi keislaman juga mempengaruhi dalam keislaman mereka. Ibu rasa cukup sekian dari penjelasan ibu, karena berhubungan dengan materi sudah habis. Kita akan lanjut ya minggu depan. Semoga Allah menjemput bisa kita bertemu lagi. Akhir kalam, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mendengarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.